Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bergembiralah. Bergembiralah karena kita berada di bulan Ramadan yang merupakan syahrul mubarak, bulan yang penuh diberkahi. Ketahuilah, bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sebab di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa keistimewaan atau keutamaan membaca Al-Quran. Semuanya berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya ambil dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran karya Syekh Imam Nawawi rahimahullah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, keistimewaan yang pertama adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah keistimewaan yang pertama, yaitu kita yang mempelajari dan mengajari Al-Quran akan digelari sebagai khairukum, manusia yang terbaik versi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan yang kedua para pemirsa yang dimuliakan Allah adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah." Siapa yang membaca Al-Quran, kata Rasul, dan ia mahir, akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Inilah keistimewaan yang kedua, yaitu kita yang membaca Al-Quran dan mahir, hidup kita bersama para malaikat. Masya Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, keistimewaan yang ketiga adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib." Perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran diumpamakan sebagai buah utrujjah, yaitu buah yang harum baunya dan enak rasanya. Inilah keistimewaan yang ketiga para pemirsa, yaitu diri kita yang senantiasa membaca Al-Quran seperti buah utrujjah. Diri kita harum juga enak di mata Allah. Masya Allah. Nah, bagaimana dengan mukmin yang tidak membaca Al-Quran? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah la riha laha wa ta'muha khulwun." Sedangkan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, yaitu yang tidak ada harumnya, sedang enak rasanya. Artinya tidak lengkap seorang mukmin, tidak lengkap dirinya, sebab tidak ada harumnya, hanya rasa yang enak. Sedangkan kita yang membaca Al-Quran sangat lengkap, sempurna, yaitu diri yang harum
juga lezat rasanya di mata Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, keistimewaan yang keempat adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat beberapa golongan manusia dengan Al-Quran dan merendahkan golongan lainnya. Inilah keistimewaan yang keempat yang kita dapatkan, yaitu derajat kita diangkat setinggi-tingginya oleh Allah. Sedangkan Allah merendahkan golongan yang tidak membaca Al-Quran. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, keistimewaan yang kelima. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi pembacanya. Inilah keistimewaan yang kelima, yaitu Al-Quran yang kita baca saat ini, di bulan Ramadan ini, ketika kita hidup di dunia, ternyata kelak di yaumil akhir, dia akan datang untuk menolong kita. Masya Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, keistimewaan yang keenam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak boleh iri, tidak boleh dengki, kata Rasul, kecuali terhadap dua hal. Salah satunya, kata Rasul, adalah rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kita boleh hasad terhadap orang yang dianugerahi Allah Al-Quran, lantas ia menghidupkannya sepanjang malam dan siang. Betapa istimewanya kita yang membaca Al-Quran. Orang-orang yang iri pun tidak berdosa. Mereka yang nantinya membaca Al-Quran asbab kita dapat pahala. Teruslah membaca Quran sepanjang hayat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, keistimewaan yang ketujuh adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan mendapat satu hasanah. Dan satu hasanah itu sama dengan 10 pahala. Kata Rasul, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alifnya satu, lamnya satu, dan mimnya satu. Artinya para pemirsa, membaca alif lam mim saja kita dapat 30 pahala. Nah, di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan lagi. Bagaimana tah lagi dengan kita yang sehari-harinya menghatamkan 1 juz, 2 juz. Bahkan qila dikatakan para salafus soleh terdahulu, mereka ada yang menghatamkan Al-Quran 1 hari di bulan Ramadan. Masya Allah. Inilah keistimewaan yang ketujuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, keistimewaan yang kedelapan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, "Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati." Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan berzikir kepadaku, sehingga ia tidak sempat berdoa kepadaku, apa kata Allah? A'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Akan aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa. Inilah keistimewaan yang ke-8, yaitu kita yang sibuk dengan Al-Quran,
sibuk dengan berzikir, ternyata Allah Ta'ala kabulkan semua harapan kita. Bahkan yang afdola, yang terbaiknya. Allahu Akbar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, keistimewaan atau keutamaan yang ke-9 adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang di dalam dirinya atau di dalam rongga tubuhnya tidak terdapat sedikit pun Al-Quran, kal baitil kharib, seperti rumah yang roboh. Inilah keistimewaan kita bagi pembaca Al-Quran, di mana kita yang memiliki Al-Quran, yang dalam diri kita ada Al-Quran, diri kita itu utuh di mata Allah, tidak rusak. Sementara orang yang tidak ada Al-Quran dalam dirinya, tidak menghidupi Al-Quran, dalam pandangan Allah, kal baitil kharib, seperti rumah yang roboh. Artinya tidak ada manfaatnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, keistimewaan yang ke-10 adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada para pembaca Al-Quran di yaumil akhir, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka fi akhiri ayatin taqra. Bacalah dan naiklah. Ini perintah Allah kelak. Bacalah dengan tartil seperti engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka, karena kedudukanmu saat ini di akhir ayat yang engkau baca. Allahu Akbar. Inilah keistimewaan yang ke-10, yaitu kedudukan kita para pembaca Al-Quran kelak di hari kiamat sangat tinggi. Tingginya seperti apa? Sampai di akhir ayat yang kita baca. Maka para pemirsa, teruslah membaca Quran selama-lamanya, setinggi-tingginya, agar kelak kita mendapati kedudukan yang tinggi di mata Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, keistimewaan atau keutamaan yang ke-10 adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qara'al Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dawuha ahsanu min dawi syams fi buyutikum. Barang siapa membaca dan mengamalkan Al-Quran, kata Rasulullah, kelak di yaumul akhir, Allah akan pakaikan mahkota kepada kedua orang tua kita, yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari di rumah-rumah kalian. Para pemirsa, inilah keistimewaan yang luar biasa, yaitu kita yang membaca Al-Quran di dunia ini, ternyata kelak orang tua kita mendapatkan mahkota kemuliaan, di mana mahkota ini sinarnya lebih terang daripada sinar matahari di dunia. Allahu Akbar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, yang terakhir, yang ke-12, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa inna Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Quran. Karena Allah Ta'ala tidak akan menyiksa hati orang yang menghayati Al-Quran. Inilah keistimewaan yang luar biasa, yaitu hati orang yang membaca, yang menghayati, yang mentadaburi Al-Quran tidak akan disiksa oleh Allah. Itulah kenapa hati para pembaca Al-Quran itu adalah hati yang paling bahagia. Sebab hati mereka tenang, damai, dan tentram. Para
pemirsa yang dimuliakan Allah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga di bulan Ramadan ini yang merupakan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, kita manfaatkan untuk membaca dan membaca Al-Quran. Demikian.